Selamat siang Pak Adi. Siang. Ya. Semoga harinya menyenangkan. Alhamdulillah. Ada yang dapat saya bantu, Bu? Ada Pak. Ini terkait dengan tugas CGP di modul 3 bahwa saya selaku selaku peserta calon guru penggerak harus melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah. Salah satunya saya pilih Pak Adi karena pernah menjadi guru penggerak. Begini Pak Adi, pertanyaan mungkin tidak banyak, hanya ada 8 pertanyaan. Yang pertama ada selama ini tentu menjadi kepala sekolah menemukan kasus-kasus yang memerlukan pemikiran ya, atau perlu didiskusikan. Jadi bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasikan bahwa kasus-kasus itu masuk pada dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Ini jawabannya panjang apa pendek, Bu? Secukupnya saja, Pak. Secukupnya. Jangan panjang-panjang. Baik. Terima kasih atas kepercayaannya. Dalam dunia kerja yang memang tidak selamanya semua hal itu lurus-lurus saja ya. Ada beberapa kendala atau tantangan ya, yang perlu kita atasi ya. Jangan kita lepas, tapi kita atasi. Ini suara saya jelas nggak, Bu? Kurang keras nih, Pak. Kurang keras? Oh. Yeah. Ya. Dalam dunia kerjaan, apalagi sebagai kepala sekolah, emang ini ada apa tadi istilahnya, bujukan moral ya. Yeah. Bujukan moral. Kalau bujukan moral itu lebih sederhana, karena ini biasanya kan batasnya kan memang pada norma ya, norma yang berlaku. Yeah. Misalnya ini mau lebaran nih, pengennya kan kalau bisa ada THR dan sebagainya ya. Iya. Tapi gimana kalau kita ngambil dana dari mana-mana saja, dari dana BOS misalnya. Kalau ini lebih mudah. Kita nggak boleh kita, karena itu aturannya memang nggak boleh. Tidak boleh menggunakan, tidak ada THR lah ya, seperti itu. Apalagi mengambil dana dari yang untuk kegiatan operasional sekolah. Namun memang kalau dilema etika memang agak susah, agak pelik ya. Misalnya, keberadaan GTT atau PTT ya. Kalau GTT kan tidak punya yang kuat gitu ya, hanya dapat dari Prof kan ya, penghasilan bulanan begitu. Tapi kan kalau PNS kan ASN ya, udah dapat THR gaji ke-13 ya. Udah keluar ya, Bu? Sudah Pak. Udah habis maksudnya ya. Sudah dibelanjakan. Kan kita kadang-kadang berpikir juga, ini gimana ya, ada pengen kita yang bantu mereka. Nah itu bisa kadang-kadang ada faktor-faktor itu. Memang keberadaan mereka memang saat ini masih sifatnya secara kepegawaian masih GTT, walaupun pekerjaannya kan bagus sekali. Itu kadang-kadang etikanya di situ, ada rasa kasihan, rasa keadilan. Itu. Berarti paradigmanya rasa keadilan versus rasa kasihan. Ya, bisa ke sana, arahnya ke sana. Adilnya gimana ya? Dia kan kerjanya sama ya kan,
sama-sama ASN. Kan berarti kan apa ya, yang ada nggak adil kan gitu ya. Ya. Kasihannya ya karena pengabdiannya jelas beda. Tapi pengabdiannya kan bagus, nah di situ. Terus yang ibu yang tanyakan yang bagaimana? Untuk pengambilan keputusannya nanti karena kan tadi berpikirnya bahwa GTT PTT itu juga sama-sama bekerja keras untuk sekolahan, hanya mungkin pada dasar payung hukumnya yang tidak kuat gitu Pak. Iya. Nah untuk bentuk keadilannya sendiri itu yang di sebelah mananya gitu Pak? Iya. Menghadapi kondisi seperti itu emang mau nggak mau kita harus kreatif ya, harus kreatif. Bagi saya pribadi dengan penghasilan yang sudah diberikan oleh pemerintah, tapi ketika kita melihat kondisi di lapangan ada teman kita yang belum beruntung ya, kalau belum beruntung kita pun harus kreatif gitu. Artinya saya juga mencari peluang dalam hal ini adalah kita memanfaatkan peluang di koperasi gitu. Nah, kita kan bisa memanfaatkan koperasi. Nah, koperasi merupakan unit usaha sekolah. Nah, jadi saya tidak melanggar aturan, tapi saya berpikir ketika ada sesuatu hasil dari jerih payah saya ataupun jerih payah sekolah yang bisa disisihkan minimal untuk membantu mereka berbahagia sedikit di hari raya nanti, saya yakin itu bisa lah ya, istilahnya peduli gitulah. Yang berikutnya Pak Adi, ini dari apanya ya tadi dengan cara akan untuk memberikan keadilan diambilkan dari dana lain yang mungkin dianggapnya sah. Iya. Nah untuk ini kan berarti kan nilainya sama-sama baik nih. Nilai-nilai kebajikan yang ada dari kasus itu tuh yang mana gitu Pak? Nilai kebaikannya tadi dia sudah bekerja lama, pengabdian sudah. Berarti bentuk penghargaan ya? Ya, penghargaan harus ada di depan kan. Itu yang kami tekankan. Kemudian nilai keikhlasan, mereka juga sudah bekerja ikhlas sekali. Ikhlas sama pengabdian itu saya kira itu sudah mewakili. Ya, nilai kesungguhan. Saya sampaikan kalau ikhlas nanti selalu dapat ganti gitu loh. Walaupun memang nanti ya, tidak mungkin dapat dikatakan tidak seberapa ya, tidak cukup. Setidaknya itu bisa membuat mereka ceria, sedikit ceria gitu. Itu. Yang ketiga nih Pak, ini untuk biasanya langkah-langkahnya Pak untuk atau mungkin prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk pengambilan kebijakan atau keputusan mungkin terkait dengan kedisiplinan guru atau mungkin terkait dengan keputusan untuk apakah siswa atau peserta didik tetap bertahan di sekolah tersebut atau mungkin mau dikeluarkan. Maksudnya ketika ada kasus gitu? Iya. Baik, misalnya kasus yang sekolah saya sekolah baik sih ya, jadi jangan ada. Iya, sekolah baik. Oke. Tapi kan masih ada lah masalah kedisiplinan aja ya, kedisiplinan. Okay. Kemarin ada kasus siswa sudah diterima senam PTN tetapi menyatakan mengundurkan diri. Nah ini kasus baru nih, update ini. Sudah diterima tapi mengundurkan diri. Tahapan-tahapannya ya jelas ya, kita kumpulkan fakta-fakta sebelum, kumpulkan fakta-fakta ataupun kronologi dari kasus-kasus itu. Kenapa sampai apa benar nggak kabar itu? Nah, saya panggil pihak-pihak yang terlibat. Berarti guru BK, wali kelas, sama siswa itu sendiri ya, masuk.
saya mendengar suara, mesti kan ada grup sih ya, kita punya grup, terus kita kumpulkan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian kita minta, kita manggilnya tidak bareng ya, satu-satu lah, dari TK dulu, dari siswaan dulu, kemudian dari wali kelas dulu, kita panggil satu, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan seperti apa. Terus akhirnya mereka pada bercerita bahwa pada awal dari kesiswaan ataupun kurikulum sudah memberikan pengumuman ataupun ketentuan bahwa jangan sampai mundur ketika saat ada senam PTN, siswa sudah di kurikulum pun sudah mengatakan dan kesiswaan ya bahwa passing grade-nya pun sudah diturunkan karena ada siswa yang sudah mundur loh. Mundur yang peringkat atasnya naik ke atas kan gitu. Sehingga digantikan. Jadi dari langkah kesiswaan sudah benar sama kurikulum sudah betul. Kita tanya ke BK, gimana BK pun sama. Kita sudah membuat pembimbingan Pak dari mulai pemilihan jurusan, kemudian tadi ketika ada yang mundur bagaimana prosedurnya sampai dia pengisian, kita dampingi sampai terakhir klik pengumuman kemarin. Sampai pengumuman katanya diklikkan juga sama guru BK. Namun ketika muncul pengumuman diterima malah orang tuanya nggak mau, nah ini jadi masalah. Nah ini, udah dapat, sehingga saya harus berpikir antara pihak sekolah, kemudian pihak universitas dan pihak si anak tadi, ya, itu harus ketemu. Ya, sehingga saya sampaikan ini urusannya bukan sekolah dan universitas, tapi anak dan universitas. Ya, cari prosedurnya untuk bisa membatalkan tanpa merugikan dari sekolah, gimana caranya. Nah itu akhirnya dari BK sama siswaan berkunjung ke BK, siswaan wali kelas berkunjung ke rumahnya dan minta meyakinkan apa dengan terhubungin ke sana Pak, hubungi universitasnya bahwa kalau gagal gimana ceritanya, yang tidak menyakiti di sekolah. Akhirnya tadi kita lihat hukumnya gimana, hukum dari sana, aturannya bagaimana, kita ikuti. Kalau memang harus pakai materai, kalau siapa yang nulis surat, dan sebagainya kita ikuti semuanya hukumnya. Terus ketika orang tua sudah betul-betul meyakinkan, ikuti aturannya, sudah kita laporan ke universitas bahwa anak ini menyatakan mengundurkan diri bukan alasan dari sekolah. Gitu sih tuh, cara budaya seperti itu. Berarti ya. Masalahnya adalah anak yang mengundurkan diri tadi ya Pak. Jadi senam PTN malah udah Pak, SNBP sekarang ya namanya. Dan terus untuk yang hubungannya dengan tadi yang soal 3 prosedurnya, kemudian hal apa saja yang perlu diperhatikan agar pengambilan keputusan itu efektif, utamanya kasus dilema etika? Ya. Tadi yang pertama memang prosedurnya harus dikuatkan ya prosedurnya. Prosedur itu seperti dengan SOP gitu? Iya, artinya guru BK juga menyatakan sudah serius, tapi buktinya masih kebobolan, berarti ini nggak ada yang salah nih, ada yang salah. Saya lagi nyari kesalahan di mana, entah wali kelasnya, mungkin apa ya, itu juga kita cari ke sana. Jadi tadi pertanyaannya apa Bu? Masalah ini ya, prosedurnya ya? Yang dianggap efektif. Iya. Jadi saya berpikirnya begini, kalau kita bicaranya, saya lebih suka berbasis hukum aja. Kita bicaranya hukum karena menurut saya ini lebih enak gitu. Kalau berbicara berbasis peraturan itu ya, itu kan
Kalau bagi saya pribadi itu lebih enak. Contoh tadi, ketika siswa sudah menyatakan keluar, padahal udah dari guru kan katanya udah bener loh, A, B, C, D lah, dan punya alasan, bukti pun sudah dilihat ada betul, dia akan ikut apa. Ternyata dia tidak ngomong ke orang tua, itu jadi masalah. Gitu, jadi dia nggak ngomong ke orang tua kalau dia pengen kuliah, sementara orang tuanya akhirnya kan nggak usah kayak gitu loh Bu. Jadi saya berpikirnya, ada prosedurnya ada yang kurang satu kalau bagi kami. Orang tua tidak dilibatkan, jadi ke depan mungkin tantangannya kurang tambah orang tua itu. Tapi yang saya berpikir, yang penting ikuti prosedur, kemudian kita tanya ke universitas, bagaimana kalau ada yang mundur gitu, tapi bukan dari kami. Ya, dari orang tuanya. Iya, kedepannya kami nggak ada hubungan dengan sana, ada apa namanya istilahnya, blacklist apa ya seperti itu. Oke, Mari, berarti untuk kesimpulannya, untuk yang efektif itu jika basisnya adalah hukum, aturan. Ya. Iya, aturan. Berbasis hukum. Untuk pertanyaan yang kelima, Pak Adi. Kelima, ya. Ya. Tentu dalam menentukan kebijakan supaya bisa adil karena berbasis tadi aturan ya, biar sesuai dengan aturan. Tentu ada tantangannya, Pak Adi. Tantangan apa yang pernah Pak Adi alami, atau mungkin menurut Pak Adi itu suatu tantangan? Iya, betul. Yang namanya manusia kan apa ya? Manusia itu kan harus ada aturan, hidup kan harus ada aturan ya. Aturan itu dari nilai itu sesuatu yang baik, sesuatu yang baik akhirnya dijadikan sebagai norma atau aturan. Aturan itu untuk mengatur hidup manusia kan gitu. Tantangannya pada satu, yaitu orang untuk berubah atau keluar dari zona nyaman. Terus sebenarnya itu sih tantangannya. Sehingga kalau bagi saya pribadi, merubah sesuatu itu apa ya, harus dipaksa. Contohnya saya ya, biar walaupun kita tidak bisa saklek gitu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi adat istiadat setempat, itu harus. Contoh di sini, misalnya itu di Jepara itu nggak boleh nyebut nama ya, nggak boleh nyebut nama nih. Di tempat kami nanti saya sensor. Daerah kami itu memang berbeda ya, daerah berbeda. Anak-anak itu kelas 3 SMP itu udah punya motor, udah pakai motor lah SMP. Sementara di SMA kaya ya seperti itulah. Sementara di kami lahannya terbatas, tetapi motornya banyak. Sehingga kan harus ada aturan di sini. Kayak saya buat aturan dengan diskusi sama teman-teman, kita tidak bisa membuat aturan jangan pakai motor, nanti itu protes. Kita pakai aturannya Pak Jokowi itu, ada pembatasan gitu loh. Pembatasan motor, Senin Selasa kelas 10 yang nggak boleh pakai motor, nanti Rabu Kamis yang nggak boleh pakai motor kelas 11, Jumat bebas. Nah itu saya membuat keputusan itu pun atas dasarnya tadi rasa nyaman, tetapi juga tetap ada aturan gitu. Tetap peduli ada, tapi aturan tetap. Tantangannya apa? Tantangannya orang tadinya mau marah, masih bisa ternyata ya, jadi masih bisa. Itu yang motor. Awal-awal, tapi ketika kita kasih tahu bahwa ini baiknya di sini loh, Mas. Kalau kamu motornya lecet bagaimana? Kalau kamu motornya mau pulang, motor di tengah gimana? Karena kasusnya kita bicaranya nilai kebaikannya. Kalau orang tuh mau berubah. Tantangannya tadi, orang tuh nggak mau. Ketika orangnya nggak mau tahu, kemudian kita kasih tahu. Kalau guru pun sama. Guru ya di sini tuh kita guru harus membuat jurnal harian. Ya sama, guru kami ya santai. Padahal pinter-pinter.
tadi biar bisa santai, biar bisa ada membuat laporan. Ya, karena eranya era seperti itu sih, Bu. Iya. Mau nggak mau ya kita. Jadi ketika ada tantangannya tadi orangnya nggak mau sesuai apa, tapi kita beri terus menerus tentang nilai kebaikan tadi. Gitu sih. Dan mereka akhirnya ya sudah. Apalagi kalau nanti di belakangnya muncul aturan, ya sudah mereka langsung. Tetapi jangan lupa kita harus ketika membuat aturan kita harus ada solusi. Jangan sampai aturan dong. Jadi contoh aturan motor, maka saya ngomong motor boleh di hari api. Berarti ada solusinya. Karena nggak bisa pakai motor, tapi ada pembatas. Guru-guru sama, guru harus membuat A, B, C, D. Saya memberi contoh bawahnya, Pak, itu contohnya, kemudian karena ini kan kalau orang dewasa sama anak-anak beda. Kalau orang anak-anak harus diberi contoh nyata. Kalau guru ini loh kisi-kisinya paham. Gitu sih, Bu. Iya, baik Pak Adi. Berarti untuk yang tadi tantangan utamanya adalah keluar dari zona nyaman ya. Untuk pertanyaan yang ke-6 Pak Adi. Ada ya, banyak nih ada. Apakah dalam memiliki sebuah tata kelola atau maksudnya gini, apakah ada kepala sekolah yang memiliki tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau mungkin Pak Adi membuat jadwal hari ini untuk menyelesaikan masalah di bagian kurikulum, hari ini di kesiswaan kayak gitu, atau langsung ketika ada masalah langsung kita selesaikan? Ya, prinsipnya tadi ketika ada masalah segera selesai, itu prinsip. Tapi masyarakat punya tingkatan ya, ada masalah ringan, masalah sedang, masalah berat. Kalau bagi kami ya kita berusaha tidak ada masalah kan itu ya. Tapi tidak misalnya gini, masalahnya hari ini diselesaikan ke depan, ya nggak mungkin kan ya, nggak mungkin. Tidak ada masalah hari itu ya selesaikan sebisa mungkin secepat. Jadi kalau di dunia pendidikan itu harus cepat, jangan sampai nunggu lama. Contoh ada guru sering terlambat, ketika kita tahu ya kita datangi, Bu, nanti jangan terlambat, terlambat lagi, datangi lagi. Karena kalau di ASN udah enak sih, kita punya aturan. Kalau jadwal tertentu tidak ada. Jadi ketika ada masalah, itu tergantung kadarnya sih masalahnya. Apakah harus hanya individu bisa, apa harus menggunakan tim, itu ada. Tapi kalau supervisi itu kalau pengawasan ya, kita kan pengawasan tuh memang kalau supervisi harian, ada supervisi mingguan, itu ada. Menggunakan teknologi Google Form, Classroom, itu ada. Kemudian pembinaan itu tiap hari Senin, Minggu pertama. Jadi kita kombinasikan dari beberapa model-model. Saya lakukan tuh minggu pertama tiap bulan kita pembinaan secara umum. Ya. Setiap 6 bulan itu ada evaluasi kerja, evaluasi menyeluruh nilai. Kemudian ketika ada masalah di lapangan langsung ya, ketika ada masalah langsung yang harus diselesaikan saat itu ya selesaikan. Ada apa, anak pingsan ya langsung diselesaikan, diangkut kemana lah. Tapi kalau masalahnya harus melibatkan pihak lain ya kita langkah ke berikut. Gitu sih. Iya. Terus berikutnya Pak Adi. Ini mungkin sedikit tadi sudah disinggung sama Pak Adi ya, tentang ketika untuk menyelesaikan masalah tentu Pak Adi dibantu oleh orang lain ya. Dalam hal ini timnya punten siapa saja Pak? Ya, kita punya tim manajemen ya. Tim manajemen itu berarti dari wakil kepala sekolah, kemudian Kasubag PU, guru senior, pengelola lab dan koordinator. Ada kalau nggak salah ada 17 orang. Dan asisten, nah itu tim. Nanti itu tim utamanya gitu.
yang bantu itu. Nanti tergantung kalaupun ke siswa. Jadi hierarki. Misalnya guru ada masalah selesaikan dulu sendiri pribadi, naik ke wali kelas. Shopnya kita pakai shop ya, nanti standar operasi prosedurnya seperti itu. Naik kalau wali kelas susah, naik ke PK susah, siswaan ada solusi belum naik ke kami kepala sekolah. Saya bicara di tim pengembang, nanti punya keputusan. Endingnya tetap melalui kebijakan kepala sekolah gitu. Iya, ini dari kami. Karena kalau menyatukan pendapat dari beberapa orang kan susah. Tapi tetap harus ada diskusi. Yang pusat terakhir dari saya. Tapi saya nggak boleh otoriter sih. Barang. Itu mungkin Bu. Yang terakhir Pak Adi. Iya, terakhir. Dari pemaparan Pak Adi dari pertanyaan saya yang nomor 1 sampai 7 tentu ada pelajaran atau mungkin pengalaman ya ketika berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika. Hal yang menarik Pak Adi atau minimal yang jadi sebagai pengalaman. Ya, jadi yang pertama orang itu harus belajar. Belajar itu apa? Belajar mengambil keputusan. Ya. Memang ada keputusan yang salah, ada gaya ada. Nah, itu jadi sehingga kita ketika di tempat yang baru ya kita harus belajar sama teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman. Orang mengatakan belajar adalah belajar sepanjang guru yang adalah pengalaman ya, adalah pengalaman yang adalah guru yang terbaik. Tetapi orang yang sudah pernah pengalaman itu terbaik. Saya ulangi Bu ya, pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi yang betul adalah orang yang sudah berpengalaman itu yang terbaik, bukan pengalamannya. Yang sudah berpengalaman itu. Jadi orang senior itu yang kita ambil, mintain pendapat. Sehingga antara nilai kebaikan, aturan, rasa kasihan itu nanti ketemu nanti. Jangan sampai ada jeda lah. Jadi contoh orang daftar tata usaha, waktu awal tuh iya mintanya, wah saya akan ini begitu salah. Nah, itu tuh di situ. Nah, kalau orang baru nggak tahu kan ya. Tapi ya itu juga jangan sudut. Ini paling nanti. Kalau udah bicara paling nanti biayanya susah. Oke, Pak Adi, itu pertanyaan yang saya ajukan dan terakhir untuk refleksinya Pak Adi. Dari kegiatan ini mungkin Pak Adi bisa merefleksikan wawancara dengan calon guru penggerak. Ya, terima kasih untuk Bu Ade yang sedang belajar ya. Banyak-banyaklah kita pendapat ataupun tadi meminta pengalaman orang lain lah itu loh, pengalaman orang lain ketika ambil keputusan, apalagi dalam cerita dilema moral dan etika ya. Moral dan dilema etika ya, ini mah tipis sekali, ada rasa kasihan, ada rasa peduli, tapi juga harus ada aturan kan angel ya. Tapi memang yang paling mudah memang kita ke aturan, yang paling gampang itu ya ke aturan. Karena juga berpikirnya orang di atas mesti sudah memikirkan ketika aturan itu dibuat. Itu sih Bu. Gitu. Matur suwun Pak Adi atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Sudah Tetap semangat belajar, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sinan memberikan waktunya untuk saya melakukan wawancara untuk memenuhi tugas saya sebagai peserta calon guru penggerak di angkatan 7. Salah satunya saya harus melakukan wawancara dengan para
program pendidikan. Begini Pak Zina, untuk selama menjadi kepala sekolah tentu banyak kasus atau masalah yang Bapak hadapi. Tentu ada kasus yang sifatnya dilema etika dan kasus yang sifatnya rujukan moral. Untuk bisa mengetahui itu kategori dilema etika dan itu kategori rujukan moral, yang menjadi identifikasi itu seperti apa? Ya, kita berusaha untuk memilah dari beberapa kasus yang ada. Yang pertama berkaitan dengan yang rujukan moral, ya, yang mana keduanya saling bertentangan. Kayak misalnya contoh kasus di mana antara kasihan mempertahankan seorang guru honorer dengan aturan yang berlaku. Ketika kemudian seperti itu, saya melihat memang masih memungkinkan apa tidak dari yang bersangkutan itu dipertahankan. Seandainya masih ada peluang, saya lebih memilih, ya, saya pertahankan dengan catatan pertimbangan-pertimbangan dari kapasitas yang bersangkutan, ya, profesionalisme yang bersangkutan dan sebagainya, itu juga jadi pertimbangan. Dan memang saya lihat yang bersangkutan itu kategorinya sangat bagus, sehingga kami sekolah sangat kehilangan ketika kemudian harus meninggalkan sekolah. Maka kami berusaha untuk mempertahankan. Jadi dalam ini tetap ada kesempatan atau memberi kesempatan pada GTT untuk mengadu. Iya. Ini untuk yang kedua nih Pak. Yang kedua, dalam mengambil keputusan atau kebijakan tentu ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama memang harus dipertahankan, tapi tentu harus milih salah satu nih Pak. Yang jadi pertimbangan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah itu sendiri. Kadang memang kita yang di lapangan itu terbentur dengan kepentingan-kepentingan, di mana kepentingan-kepentingan itu berbenturan dengan aturan yang ada. Itu sebagai ujung tombak, ya, bagaimana pintar-pintarnya kita untuk mengelola masalah itu sedemikian sehingga, ya, tidak menimbulkan masalah kayak gitu. Sebagai contoh real, misalnya ada kegiatan kelas 3 itu yang karena tahun kemarin tidak studi budaya, kemudian mereka menginginkan banget, ya udah, terkait dengan sekolah juga mempunyai program unggulan sekolah religius, mereka kepingin yang namanya ziarah. Ziarah kan bagus, sementara pemerintah aturannya jelas, tidak boleh ada pungutan dan seterusnya. Tetapi ketika pertimbangan sekolah, toh nilai yang dibebankan oleh anak itu tidak besar. Kemarin ya hanya 200-an ribuan lah kayak gitu untuk kegiatan ziarah itu. Kemudian ini juga sangat bagus untuk, ya, buat anak sendiri dalam rangka untuk memperdalam nilai-nilai religiusitas anak. Maka akhirnya, ya, desakan anak luar biasa, makanya saya juga tak lepas, ya, alhamdulillah, ya, berkat doa
teman-teman, doa anak-anak juga semuanya ya, akhirnya bisa berjalan lancar. Memang jadi pemimpin sekarang khususnya pimpinan satuan pendidikan itu memiliki resiko yang besar ya. Kalau aman-aman saja berjalan mulus ya tidak apa-apa. Nah, ya. Tapi ketika kemudian ada masalah maka semua tanggung jawab berada pada pundak kita, itu yang terjadi. Berarti untuk hal ini saya garis bawahi bahwa untuk aturan tetap kita mengetahui pada kepentingan yang berbasis aturan ya. Ya itu termasuk bagian dari ranah pimpinan mengambil kebijakan yang mana kebijakan itu yang paling bermanfaat buat anak, buat sekolah, ya termasuk stakeholder barangkali ya itu mungkin yang menjadi pilihan kita. Untuk yang ketiga nih Pak, satu lagi Pak, untuk langkah-langkahnya Pak, biasanya untuk mengambil keputusan ini yang saya ambil tentu kan punya prosedurnya nih. Biasanya untuk Bapak sendiri itu seperti apa prosedurnya? Mungkin langkah pertama tadi mungkin di awal ada identifikasi. Ya, identifikasi masalahnya. Kemudian permasalahan sendiri itu setelah teridentifikasi, kemudian kira-kira bisa kita selesaikan langsung atau bagaimana segera mungkin apa bisa apa tidak. Kalau tidak, kadang juga permasalahan itu dengan agak ditunda kalau tidak mendesak ya, tidak mendesak kayak gitu. Itu juga kira-kira arah dari penyelesaian itu mau kemana itu akan juga tampak. Jadi kadang perlu yang segera ditangani ya, segera ditangani. Tetapi yang memang butuh pemikiran lebih mendalam, ya memang kita butuh waktu ya, sambil juga kita barangkali berdiskusi dengan teman-teman dalam rangka untuk memecahkan masalah itu. Kemudian terakhir juga akhirnya ya saya sebagai pimpinan yang nanti berusaha untuk bisa memutuskan dari masalah tersebut. Kasus misalnya masalah anak itu kalau yang bermasalah di luar terkait dengan yang kemarin itu ya itu kan harus segera. Kalau kali itu segera, tapi ada permasalahan-permasalahan yang memang bisa nanti sambil mengikuti barangkali ini perkembangannya, aturannya bisa lebih lunak, aturannya berubah dan seterusnya, itu kita bisa mengikuti yang semacam itu. Jadi penyelesaiannya bisa ditentukan nanti kalau yang tidak mendesak ya, jadi bisa Jadi tetap pakai standar SOP nih Pak. Iya, betul. Ih, matur nuwun untuk wawancaranya Pak. Dan makasih banyak dan semoga untuk kedepannya Pak sukses menjalankan tugasnya sebagai Amin ya Rabbal alamin. Gitu. Ya udah enggak Pak. Selamat siang Pak Endis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endis, maaf mengganggu perjalanan pulangnya. Sebentar saja Pak, mungkin kurang lebih 15 menit ya. Saya minta waktunya sebentar. Begini Pak Endis, karena ini untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak yang salah satunya harus mewawancarai kepala sekolah. Saya pilih Pak Endis karena kita dulu satu MGMP. Saya juga, kemudian saya Pak Adi sama Pak Zainal. Untuk pertanyaannya gini Pak Endis, ketika menjadi kepala sekolah kan tentu banyak kasus-kasus yang pernah dialami ya Pak. Ada kasus yang masuk ke dilema etika dan bujukan moral.
tentu sebagai kepala sekolah punya dong bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus itu, Pak. Itu ya. Iya, cara mengidentifikasinya, Pak. Baik, jadi memang dalam melaksanakan tugas ya kepala sekolah kadang-kadang dihadapkan kepada kasus-kasus baik dari dilema etika maupun rujukan moral. Nah, kalau untuk rujukan moral sendiri itu kan kita lebih mudah untuk mengidentifikasi di situ ketika ada satu aktivitas yang memang tidak sesuai aturan, maka itu lebih mudah untuk mengatasinya. Karena apa? Di situ hanya ada dua konteks permasalahan, di mana yang satu benar, yang satu salah. Jadi kalau rujukan moral itu kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Jadi kita tinggal bisa menolak kayak gitu. Nah, kemudian terkait untuk dilema etika, nah di sini memang kadang kepala sekolah dibenturkan pada situasi di mana ada satu aktivitas mana dianggap benar kayak gitu ya. Jadi yang satu juga. Nah, memang kadang-kadang kita mengalami kebingungan kayak gitu. Otomatis dalam hal ini langkah singkatnya untuk terkait dilema etika ini, kita harus bisa melihat dengan menerapkan ini mungkin ini nih prinsip-prinsip. Kalau salah singkatnya, prinsip-prinsip yang kita terapkan diantaranya bahasa sederhananya itu kemanfaatannya. Apakah ini yang satu untuk kepentingan individu, yang satu untuk kelompok. Nah, kalau kita dihadapkan pada situasi ini tentu akan mengutamakan yang kelompok. Artinya ini memang dua-duanya betul ya. Kemudian tadi yang satu hanya untuk individu, yang satu untuk kepentingan kelompok. Nah, terutama kita utamakan yang kelompok kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu selain prinsip, kita juga harus berdasarkan paradigma. Nah, di sini yang kita perhatikan diantaranya misalnya yaitu bisa berdasarkan aturan atau kepedulian atau hasil akhir. Kalau kita mau tetap konsisten dengan aturan, maka kita harus menggunakan aturan tersebut kayak gitu. Tapi ketika dilema etika itu misalnya kita mau berdasarkan aturan, maka yang diutamakan pemenuhannya yaitu berdasarkan aturan. Jadi rule based thinking kayak gitu. Tapi kalau kita berdasarkan rasa kasihan, maka yang digunakan yaitu care based thinking. Jadi berpikir berbasis rasa kasihan kayak gitu. Nah, tentu dalam mengambil keputusan itu tergantung situasi ya. Bisa berdasarkan aturan, bisa berdasarkan kasihan kayak gitu. Ya. Jadi tergantung situasi. Kalau memang situasi itu sangat mendesak dan itu memang betul dilema etika, maka yang dikedepankan itu sisi kasihannya kayak gitu. Tapi kalau itu memang masih bisa kita penegakan aturan diutamakan, kita menggunakan rule based thinking kayak gitu. Itu seperti itu untuk mengidentifikasi tadi dilema etika maupun terkait rujukan moral. Jadi intinya kalau rujukan moral itu lebih mudah mengidentifikasinya di mana salah satu situasi itu tidak berdasarkan aturan kayak gitu. Kita lebih enak untuk membuat keputusan, tapi terkait dilema etika itu memang harus betul-betul kita pengambilan keputusan itu harus menggunakan berbagai pertimbangan tadi ya. Dan pengambilan keputusan itu juga harus tadi melihat situasi, apakah mau menggunakan berpikir berdasarkan rasa kasihan
atau berpikir berdasarkan kepedulian atau aturan kayak gitu. Mungkin itu Bu tambahan. Oke, nggih matur suwun. Untuk yang kedua, Pak, dalam menjalankan keputusan yang sudah diambil nih Pak, ini tentunya ada dua kebijakan yang mungkin mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Yang diutamakan tuh nilai-nilai kebajikan yang seperti apa Pak Enis? Nilai-nilai kebajikan yang diutamakan itu tentu yang bersifat universal, yang memang secara kemanfaatan itu lebih kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh lebih banyak gitu. Jadi diyakini kebenarannya, kemudian kemanfaatannya juga lebih banyak kayak gitu. Garis besarnya seperti itu Bu. Oke, matur suwun. Ini terus untuk prosedurnya Pak, langkah-langkahnya untuk menentukan bahwa ini masalahnya adalah dilema etika nggih. Dilema etika, kemudian tadi prinsipnya panjenengan kan pakainya prinsip rule based ending ya, rule based thinking, sama satunya care based thinking nggih. Nah ini kalau yang pakai care based thinking itu prosedurnya seperti apa Pak? Ya, intinya seperti ini ya, ketika kita lihat, kita harus mengenali dulu nilai-nilainya itu ya, nilai-nilai yang muncul. Kita identifikasi apakah nilai-nilai yang ada itu atau yang dipertentangkan itu seperti apa, kita harus kenali dulu. Kemudian setelah kita kenali, yang kedua yaitu menentukan siapa saja yang terlibat gitu kan. Kita harus tahu siapa saja yang terlibat di situ. Nah, kenapa kita harus tahu? Karena semakin banyak data yang kita miliki terkait siapa saja yang terlibat, maka akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus mengetahui fakta-fakta di lapangan seperti apa. Fakta yang di lapangan itu seperti apa, kita kaji secara objektif, kita kumpulkan. Kemudian di sini kita harus melakukan pengujian, benar versus salah atau benar versus benar. Nah, terkait dilema etika tentu benar versus benar, ya kan? Iya. Nah, kemudian singkatnya di sini kita akan membuat satu keputusan itu tentu tadi dengan melihat kemanfaatannya gitu kan. Dampak. Nah, kita tidak boleh melupakan dampak ya. Jadi dampak yang ambil dari keputusan tersebut, apakah tadi bisa berbasis aturan. Kalau berbasis kasihan, maka yang akan kita patok yaitu kita jadikan tolak ukur, yaitu bahwa kita ambil keputusan itu karena memang situasi orang yang terlibat di dalam kasus tersebut memang tidak ada cara lain selain kita buat keputusan karena berdasarkan rasa kasihan kayak gitu. Karena memang sudah kalau kita ambil dua opsi, misalnya selain opsi kasihan, maka kalau kita tidak ambil keputusan yang care based thinking, maka si pelaku tersebut akan memperoleh satu dampak yang negatif, dampak yang kurang baik. Maka kita akan mengambil keputusan itu tadi care based thinking. Jadi berpikir berbasis kepedulian, kayak gitu. Seperti itu. Punten nggih Pak Endis, kalau boleh tahu ini biasanya untuk contoh kasusnya kalau yang menggunakan basis rasa kepedulian itu biasanya kasus yang seperti apa Pak? Misalnya kayak gini, ada guru misalnya di sekolah itu kan tidak boleh jual LKS ya. Iya. Nah, tapi guru tersebut itu menjual LKS karena memang untuk menopang perekonomiannya. Jadi
orang tersebut melanggar aturan, ya boleh dikatakan tidak sesuai, tidak menyepakati, tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, tapi dia menjual LKS kayak gitu. Setelah ditanya kenapa menjual LKS? Karena untuk beli susu anak, untuk beli beras. Jadi karena memang kondisi perekonomiannya yang sangat kacau kayak gitu. Nah, ini di sini kita akan terapkan. Tentu ada catatan-catatan lain, diantaranya tolong jangan diulangi lagi, terus tolong dikomunikasikan. Nah, itu poin-poinnya itu contoh penerapannya. Matur nuwun, memang harus ada contoh kasusnya Pak, jadi saya minta contoh kasusnya. Untuk yang keempat Pak Endis, tentu ada hal-hal yang dianggap lebih efektif ya ketika melakukan pengambilan keputusan Pak. Hal yang efektif yang efektif itu berarti indikatornya ketercapaian tujuan. Artinya penyelesaian itu bisa dilaksanakan dengan waktu cepat, biaya murah, pikiran juga tidak terlalu termakan seperti itu. Nah, memang kita harus berpatokan tadi kepada langkah-langkah yang kita gunakan untuk itu, dengan mengenali, ya kan, sampai melihat hasil akhirnya seperti apa kayak gitu. Hasil akhir yang itu akan efektif kayak gitu. Jadi dengan mengetahui siapa yang terlibat, memperoleh data, kemudian menguji benar versus benar, itu kalau dilema etika ya, menguji benar versus benar, kemudian kemanfaatan dan dampaknya kayak gitu. Matur suwun, itu yang efeknya. Untuk yang kelima Pak Endis, ini tentu punya tantangan gitu Pak, ketika harus mengambil keputusan yang kebetulan kasusnya adalah dilema etika itu ya Pak. Tantangan yang terberat menurut Pak Endis itu ketika mengambil langkah yang seperti apa gitu Pak? Ya, memang ketika situasinya memang sama-sama ya, kemudian kita misalnya dari waktunya sudah sama, misalnya ini butuh keputusan cepat, dan juga butuh keputusan yang cepat. Dan situasinya memang mendesak, sama-sama mendesak, itu yang kadang-kadang kita bingung. Ini harus segera dipenuhi, ya. Situasi A harus segera dipenuhi, situasi B juga seperti itu. Di antaranya tadi melihat dampaknya, bisa jangka pendek, jangka panjang, hasil akhirnya seperti apa. Kemudian tadi ada nggak alternatif lain ketika kita putuskan yang A untuk situasi yang B gitu. Seperti itu. Terus melihat tadi dampak kemanfaatannya. Kalau saya ambil yang A, ini manfaatnya lebih besar atau enggak? Matur nuwun. Yang ke-6 Pak Endis, yang ke-6. Untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah Pak Endis membuatkan satu jadwal khusus atau mungkin terjadwal? Kalau mungkin hari ini kasus yang ini, hari ini kasus yang ini, adakah seperti itu Pak? Kebetulan kalau untuk penyelesaian masalah, saya tidak pernah membuat jadwal karena kebetulan kan kita tidak mengetahui akan ada masalah-masalah yang akan muncul. Tetapi kita melihat permasalahan yang muncul, ketika itu ringan dan bisa diambil dalam waktu cepat, maka saya akan segera menyelesaikan. Tetapi ketika masalah itu berat, maka tentu kita akan membuat jadwal penyelesaian masalah tersebut. Intinya melihat pada masalahnya gitu Pak? Iya, betul, pada konteks masalahnya. Matur suwun. Dan untuk ini yang ke-7 Pak, yang ke-7 tentu ketika pengambilan keputusan, agar keputusan itu lebih mudah, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya Pak. Itu biasanya faktor yang seperti apa yang untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak? Agak terputus suaranya ke sini. Tadi ulangi, faktor-faktor intinya gini faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan kayak gitu.
Ya, jadi betul kita harus kalau untuk mempermudah tentu kita harus berdasarkan memahami tentang paradigma, kemudian prinsip dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, tentu kalau ingin mudah tadi kita mau menggunakan paradigma seperti apa, prinsip seperti apa, kemudian langkahnya seperti apa. Itu kalau berdasarkan langkah-langkah yang prosedural kayak gitu kan. Tapi kalau ingin yang simpelnya, tentu kita harus memiliki kekuatan mental, keyakinan. Itu sangat penting ya, karena kadang-kadang kita tahu ini salah, tetapi kita mau bilang salah, tetapi karena mental nggak kuat, keyakinan kita juga ragu-ragu, takut dan lain-lain, maka selain poin-poin yang tadi paradigma, kemudian prinsip tersebut harus ditunjang oleh tadi mental yang kuat, keyakinan yang kuat kayak gitu. Intinya keberanian untuk mengambil keputusan gitu Pak. Mengambil keputusan, betul. Seperti itu. Oke, dan untuk nih yang terakhir Pak Endis, tentu dari pengalaman pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang ada, tentu ada pembelajaran nih Pak yang menarik mungkin yang bisa Pak Endis ambil dan bisa direfleksikan untuk saya gitu Pak. Iya, jadi kita nanti suatu saat akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yaitu dilema etika dan rujukan moral. Nah, rujukan moral itu pasti akan ada ya, terutama banyak yang situasi yang memungkinkan kita bisa masuk ke dalam rujukan moral tersebut. Dan karena ini kaitannya misalnya dengan iming-iming uang gitu kan, nah, dimana apalagi yang tidak sedikit kayak gitu kan, bisa jadi dengan tawaran-tawaran dari buku, pakaian, study tour dan lain. Ini yang harus kita yakini bahwa ini adalah salah, kita harus berani menolak, mengatakan tidak, ini nggak boleh diambil karena jelas ini bertentangan dengan aturan. Itu terkait rujukan moral. Nah, terkait dilema etika, maka tadi kita harus mengetahui tentang paradigma, prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut, dan tentu kita harus memiliki satu keberanian, satu keyakinan biar langkah yang kita ambil itu betul-betul efektif gitu kan dan tepat. Mungkin itu Bu tambahan. Nggih, matur suwun Pak Endis, ini semuanya sudah dijawab nggih. Nggih. Kalau boleh nanti saya minta profilnya nggih Pak Endis. Karena harus ada profilnya. Jadi untuk Pak Endis di SMA Negeri 1 Kroya nggih Pak? 2, SMA Negeri 2. Oke, Negeri 2 Kroya. Nggih. Iya. Nggih. Sudah itu aja yang ditanya. Ya, itu saja. Ampun, nggih, matur nuwun Pak Endis atas kesempatan waktunya. Lanjutkan perjalanan. Monggo nggih, hati-hati Pak Endis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Nggih, matur nuwun.